Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, sekarang kita di hadis yang kelima dari hadis mi'atul hadis lil hifdhi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa yaghuru wa ghiratullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah cemburu dan kecemburuan Allah adalah tatkala seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan. Ini hadis yang muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah, dan teksnya juga sama, cuma dalam riwayat Muslim ada tambahan wa innal mu'mina yaghur, dan seorang mukmin pun cemburu. Nah, kalau di lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari, tidak menyebutkan kalimat innal mu'mina yaghur, sesungguhnya seorang mukmin pun cemburu. Hanya menyebutkan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat cemburu. Cemburu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kebaikan bagi hambanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segala kenikmatan. Tatkala seorang hamba tersebut melanggar batasan-batasan Allah, lebih mentaati yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajar cemburu. Kenapa? Karena segala kenikmatan datangnya dari Allah. Segala yang kita rasakan di dunia ini datangnya dari Allah. Manusia saja kalau sudah memberikan kenikmatan kepada orang itu, kalau ada seorang Masya Allah dikasih gaji terus tanpa bekerja, apa saja yang diinginkan dikasih sama dia. Ketika dia memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, ternyata dia nggak taat. Orang ini kira-kira marah nggak? Marah kan? Kenapa? Karena saya loh sudah memberikan banyak kepada kamu, malah kamu seperti itu, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan kecemburuan yang mengharuskan ghadabuhu wa qarahatuhu wa intiqamuhu. Kecemburuan yang mengharuskan murkahnya dia, marahnya dia, kemudian mengazabnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Cuma ada yang azabnya disegerakan, ada yang azabnya ditunda. Karena dengan sebab kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, dia membuat batasan-batasan. Ini dilarang, itu dilarang. Ini namanya hudud. Ini yang haram, ini yang boleh, ini yang enggak boleh. Agar apa? Agar seorang hamba itu tidak melampaui batas yang Allah sudah tetapkan. Karena hamba ada potensi untuk berpaling dari ketaatan dan mengerjakan perintah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami mengilhamkan pada manusia itu kefajiran dan ketakwaan, sehingga ada potensi mengerjakan yang itu lebih memperturutkan hawa nafsunya. Kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan gitu atau keharaman mungkin, maka ini berarti lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kemaslahatan
ya hamba tersebut daripada diri hamba itu sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurut Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Ya, seharusnya Allah sebagai Tuhan kita, malah kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang mengatur kita, yang membimbing kita, yang mengontrol kiri dan kanan dalam kehidupan kita ini. Segala kebaikan dan keburukan patokannya adalah hawa nafsu. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala cemburu. Nah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti cemburunya makhluk. Kita tahu bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat atau kata cemburu maknanya adalah tidak senang atau tidak suka kepada seseorang yang mendapatkan kenikmatan. Ini namanya apa? Lebih dekat pada makna iri atau hasad kan ya, cemburu ini. Tapi kecemburuan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan yang berkonsekuensi menginginkan kemaslahatan bagi hambanya. Bukan istilahnya cemburu buta. Coba lihat, tak kala kita melakukan kemaksiatan, sering mungkin nonton TikTok atau sering yang hal-hal yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditegur oleh Allah dengan apa? Dengan rabunnya mata kita, rusaknya mata kita. Berarti apa? Allah menginginkan kebaikan bagi kita agar kita tidak istimror dalam kemaksiatan. Nah, tak kala mungkin kita sering berbuat maksiat gitu, terus ditegur oleh Allah, maka berhusnudzonlah bahwa Allah inginkan kebaikan bagi saya. Karena saya hidup ini bukan hari ini saja, besok dan lusa, tetap juga hidup dan dituntut untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala cemburu karena menginginkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita. Beda halnya cemburunya seorang mukmin atau manusia. Mukmin pun memiliki sifat cemburu. Karena di hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan innallaha yaghuru wa innal mu'mina yaghuru, dan seorang mukmin pun cemburu. Apa bukti cemburunya seorang mukmin? Yaitu tatkala mungkin melihat orang lain bermaksiat, dia biarkan gitu saja, enggak dia tegur, enggak dia nasihati. Ini namanya apa? Tidak ada kecemburuan sedikit pun. Tatkala mungkin Al-Quran dibakar, Rasulullah diejek-ejek, kita enggak bereaksi sedikit pun, cuek gitu saja, berarti kita enggak ada cemburu terhadap agama ini. Tatkala ada seorang suami mungkin suaminya tatkala seorang suami melihat istrinya diantar pulang pergi oleh Gojek, oleh Maxim dan yang lain, tidak sedikit pun cemburu, tidak ada kecemburuan. Atau melihat anak perempuannya atau istrinya memamerkan auratnya, membuka auratnya di depan media sosial, dia diam-diam saja, maka ini adalah rajulun dayyus, laki-laki yang dayyus, yang tidak sedikit pun memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya. Anak perempuannya digonceng laki-laki yang bukan mahramnya, diantar pergi sekolah, pulang sekolah terlambat, bahkan pulang larut malam, dibiarkan gitu saja. Maka ini adalah lelaki dayyus, lelaki yang tidak memiliki sedikit pun kecemburuan. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah mengucapkan suatu kalimat yang bunyinya law ra'aitu rajulan ma imra'ati la darabtu bisayfi ghairu mustihin. Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Rasulullah ata'ajabuna min ghairati Sa'di la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni min ajli dha harrama ma fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rawahu Muslim. Tatkala Sa'ad bin Ubadah mengucapkan suatu kalimat yang bunyinya seperti ini, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka saya akan tebas batang lehernya dengan pedang yang tanpa menggunakan sarung. Yang akan tebas leher siapa? Leher laki-laki tersebut yang bersama istrinya. Lihat kecemburuan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah. Tatkala ucapan ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, ata'ajabuna min ghairati Sa'di, apakah kalian takjub dengan ucapan saat ini, kecemburuan saat ini kepada istrinya? Wallah, dan kata Rasulullah, ana, aku ini benar-benar juga lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Karena dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian, keharaman yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, seorang suami, seorang teman mungkin yang cemburu melihat kita berbuat maksiat, ini adalah hal-hal yang wajar gitu ya. Kenapa? Karena menginginkan kebaikan bagi kita. Tak kala mungkin Pak Kamat menegur Ustaz dan ustazanya yang ada di sini, berarti teguran itu teguran yang sifatnya membangun. Untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama. Nah, tapi yang nggak boleh itu adalah cemburu buta. Mungkin suami ditelepon oleh akhwat gitu, atau ditelepon seorang ibu-ibu, terus dia cemburu, akhirnya apa? Membuat reaksi yang tidak wajar, ya, piring terbang, nggak pernah lagi memasakkan suaminya dan yang lainnya. Ini adalah cemburu buta. Seharusnya dia bertanya dulu siapa yang menelpon, kemudian siapa itu, apa hubungan kamu dengan dia. Tabayun dulu, jangan mengambil aksi dan tindakan yang itu akan berujung pada kerugian bersama. Nah, kemudian Rasulullah dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bukti cemburu Allah Subhanahu wa taala, ayatiyal mu'minu ma harramallah, yaitu seorang mukmin mengerjakan apa yang Allah haramkan. Ini pelajaran besar bagi kita. Bagi seorang mukmin itu, meskipun dia kamilul iman atau standar iman yang ada pada dirinya, pasti akan melakukan atau mengerjakan suatu hal yang haram. Ini adalah suatu yang memungkinkan seorang mukmin mengerjakan yang haram. Karena seorang mukmin itu siapapun dia, apakah dia nabi, rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya, pasti kemungkinan besar melakukan kesalahan. Hanya saja nabi dan rasul itu maksum. Maksum itu apa? Maksum itu jika melakukan kesalahan, dia langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teguran Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tahrim. Tatkala Rasulullah mengharamkan sesuatu untuk dirinya, apa yang Allah halalkan, Allah tegur. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Tatkala dia berbuka masam kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, adapun selain Rasulullah, maka mereka ghairu maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menegur hanyalah orang-orang yang ada di dekatnya, mungkin orang-orang yang mengetahui kesalahannya, yang memberikan nasihat yang baik, karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada seorang mukmin
ya mukmin yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ketika kita tidak senang melakukan kemaksiatan, maka jangan biarkan saudara-saudara kita yang lain berbuat maksiat. Ketika kita tidak senang melakukan pelanggaran, maka jangan biarkan teman-teman kita yang lain membuat atau mengerjakan pelanggaran. Segeralah mungkin menyampaikan pesan dan nasihat agar dia kembali kepada jalan ketaatan dan kebenaran. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.